Halo, selamat malam, selamat pagi, selamat sore semuanya. Kami dari kelompok JIR, jujur ini random. Kami akan menjelaskan mengenai tugas besar IF 2120 Probabilitas dan Statistika 2025-2026 dengan topik mahasiswa dari kelas 01 kelompok 24 dengan saya Junior Atlas Timorang dengan NIM 1352455. Saya Geraldo Artemius dengan NIM 1352405. Oke, langsung saja ke kodenya. Yang pertama itu adalah import-import yang kami lakukan. Yang pertama ada import pandas, SPD, terus import NumPy, SNP, Matplotlib, dan juga terakhir yaitu ada Math. Next itu ada kami akan melakukan persiapan data dari URL yang telah diberikan. Pertama itu drive-nya, udah kami buat. Terus ini adalah tampilan untuk semua atribut-atribut yang ada. Yang pertama ada student ID, age, gender, country, average daily usage hour, terus ada most used platform, effect academic performance, sleep hour per night, terus ada mental health score dan relationship status, terus ada conflict over social media, dan terakhir ada addicted score yang dengan tipe-tipenya masing-masing dapat dilihat pada layar di bagian kanan di sini ya. Oke, next pada nomor 1 yaitu soalnya menuliskan deskripsi statistik dari semua kolom pada data. Data yang bersifat numerik dapat diberikan nilai mean, median, modus, standar deviasi, variansi, range, nilai minimum, nilai maksimum, kuartil, terus ada EQR, interkuartil, terus ada skewness, kurtosis. Terus selanjutnya ada data yang bersifat kategorikal dapat dicari unique values, dan proporsinya. Ini adalah kodenya. Yang pertama ada kode min. Min itu yaitu rata-rata. Oke, selanjutnya itu di kode kami ada rata-rata yang yaitu def min, yaitu jumlah semuanya dibagi panjang. Selanjutnya ada median itu nilai tengah. Selanjutnya ada modus adalah nilai yang paling banyak muncul frekuensinya. Selanjutnya ada standar deviasi populasi, ada standar deviasi sampel dengan rumus-rumusnya seperti pada layar. Terus variansi populasi yaitu kuadrat dari standar deviasi populasi, ada variansi sampel, ada jangkauan, ada minimum, maksimum, kuartil, dan juga ada interkuartil yang merupakan selisih dari kuartil 3 dan kuartil 1. Selanjutnya ada skewness populasi, terus ada skewness sampel, kurtosis populasi, dan juga kurtosis sampel. Nah, di sini dapat terlihat yaitu hasil dari setiap data dan juga kategori yang ada. Pertama itu ada student ID, ada age, average daily usage, dan juga yang lainnya dapat terlihat pada layar berikut. Nah, akan dijelaskan di selanjutnya. Terus ada data kategorikal. Di sini untuk fungsi data kategorikal ada nilai unik yaitu nilai-nilai yang unik nilainya. Terus ada frekuensi yaitu banyaknya nilai yang muncul nilai-nilainya. Terus ada proporsi yaitu dapat terlihat di sini frekuensi dibagi totalnya. Terus result dapat terlihat di sini semua kategorinya, ada gender, country, most used platform, dan lain-lain. Di sini nilai uniknya ada female seperti berikut. Nah, terus kita akan membandingkannya dengan menggunakan library. Nilai-nilai yang terlihat di sini adalah menggunakan library pandas. Ya, menggunakan pandas. Lalu di bawah ini untuk kategorikal yang menggunakan pandas juga. Nah, perbandingan hasil fungsi pembuatan sendiri dan library, jelaskan apakah implementasi deskripsi statistika dengan menggunakan fungsi buatan sendiri dan menggunakan library menghasilkan nilai yang sama. Hasil dari implementasi statistika dengan menggunakan fungsi buatan sendiri dan menggunakan library overall memiliki nilai yang sama. Akan tetapi ada perbedaan yang sangat signifikan, terutama di bagian modus. Pada bagian modus, library pandas hanya menampilkan nilai modus terbanyak oleh satu nilai. Akan tetapi nilai tersebut adalah nilai terkecil. Sedangkan untuk fungsi pribadi, modus yang ditampilkan adalah semua nilai dari yang memiliki frekuensi terbanyak. Selanjutnya perbedaannya pada bagian kuartil 3. Kuartil 3 itu ada perbedaan sedikit di bagian nilai, dapat terlihat pada layar di bagian kuartil 3 itu bagian ini. Student ID-nya di 529, sedangkan untuk student ID dari buatan sendiri yaitu 529,5. Itu adalah perbedaan yang saya temukan. Di lain itu dapat terlihat bahwa perbedaan lainnya yaitu pada presentasi dari nilai-nilai kategorikal probability tadi dibatasi menjadi 2 angka di belakang koma, sedangkan saya membiarkannya di tidak saya tentukan. Kalau nggak salah saya tentukan di 8 angka di belakang koma.
Oke, kita lihat terlebih dahulu. Oh, tidak saya tentukan di sini nilai belakang komanya melebihi 8, oke. Next itu yaitu nomor, terus selain itu nilai-nilai dari setiap frekuensi itu diurutkan dari nilai terbesar ke nilai terkecil, sedangkan saya urutkan. Next, Oke, nomor 2. sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini kita disuruh untuk mencari outlier dari data yang kita punya. Nah, kalau ada, kita bisa nggak menanganinya. Nah, lalu kita jelaskan juga apa umumnya yang harus dilakukan ketika menangani outlier. Di sini saya membuat dua fungsi untuk mendeteksi outlier dari data. Yang pertama secara interquality range, jadi kita memanfaatkan EQR yang kita punya. Yang kedua ada menggunakan z-score. Oke, kalau interquartile lumayan mudah. Jadi dari interquartile yang kita punya, kan kita udah mendapatkan kuartil Q1 dan Q3 dan juga EQR-nya. Nah, dari sini kita mendapatkan dua batas bawah dan juga batas atas. Batas bawah dihitung dengan 1/2 dari EQR Q1 dikurang 3/2 dari EQR. Kalau batas atas tinggal Q3 ditambah 1/2-nya dari EQR. Lalu outliers ini akan menyimpan di dalam sebuah array data-data yang kita punya nilai-nilainya dari data kolom ini. Nilai outliernya apa aja nanti bakal disimpan sebagai array, lalu nanti bakal disort berdasarkan dari kecil hingga terbesar di returnnya. Kalau z-score kita menerima dua input, yaitu data kolom dan juga di threshold. Threshold ini pada umumnya 3, karena kalau misalnya thresholdnya kalau misalnya z-score-nya lebih besar dari 3, maka udah pasti outlier. Oke. Jadi sama seperti tadi, kita nanti kalau misalnya z-nya lebih besar dari threshold, maka nanti di outliersnya bakal di append x-nya, nanti dimasukkan dan dihasilkan sebagai returnnya. Oke, nanti sekarang ini fungsi yang saya buat. Langsung aja kita ke bawah ya. Oke, setelah saya mengimplementasikannya dengan EQR, didapatkan kolom average daily usage hours dengan batas bawahnya 1,55 dan batas atasnya 8,35. Nah, ternyata di data ini ada nih outlier dengan 1,5, 8,4 dan 8,5. Nah, kita juga disuruh untuk memvisualisasikan outlier ini dalam box plot. Bisa dilihat outlier ini, yang ini 1,5, jadi ada titik di luar box plot ini. Dan juga ada 8,4, 8,5 di atas ini karena dempetan dengan batas atas, yaitu 8,35. Oke, kalau di z-score, hasil yang kita dapatkan itu beda lagi. Kita bisa run z-score. Hasilnya itu tidak ada outlier pada data mahasiswa. Itu karena z-score ini bisa digunakan hanya ketika distribusi data kita itu normal. Nah, masalahnya kita belum tes ini apakah data kita itu distribusi normal atau tidak. Maka dari itu lebih pantas untuk menggunakan EQR. Oke, kalau bisa jelaskan mungkin sama metode EQR seperti yang saya jelaskan tadi. Metode z-square sama seperti tadi, yaitu kurang dari min 3 atau lebih besar dari 3. Jadi absolutnya dari z itu nanti dites apakah lebih besar dari 3. Kalau misalnya lebih besar dari 3, maka outliers. Lalu sama kayak tadi, EQR memiliki batas ini. Dan meskipun z-score tidak mendeteksi outlier, metode z-score sangat sensitif terhadap normalnya sebuah distribusi data. Oleh karena itu tidak efektif jika kita menggunakan z-score. Lalu karena ada outliers, kita harus menangani outliers ini. Saya menggunakan metode capping. Metode capping itu mengganti nilai outliernya berdasarkan batas-batas yang paling terdekat dengan dia. Jadi kalau misalnya kita batas bawahnya 1,5 dan juga kita mempunyai nilai 1,3, maka nilai tersebut akan diubah menjadi batas bawah, yaitu 1,5. Simpelnya seperti itu. Oke, kalau di sini saya membuat find call outliers. Jadi saya mencari kolom-kolom yang mempunyai outliers. Nanti di return
Lalu akan dicatat kolom-kolomnya apa saja. Di sini for call in outlier column sama dengan find call ini sesuai dengan fungsi yang telah saya buat. Nah, nanti kolom-kolom tersebut akan diubah jika di sini tuh di sini np where data ini kalau misalnya kurang dari batas bawah maka akan diganti dengan b bawah pada data kolom tersebut, sama dengan batas atas maka akan diubah dengan batas atas. Dan ini hasilnya menerapkan metode capping, batas bawahnya 1,55 dan batas atasnya 1,35. Nah, karena kita sudah menangani, kita bisa tes nih apakah average daily usage hours ini masih memiliki outliers. Setelah kita memanggil fungsi detect outliers IKER yang kita punya, dia silakannya array kosong. Nah, menandakan udah gak ada lagi outliers yang ada pada dataset tersebut. Oke. Selanjutnya nomor 3 yaitu membuat visualisasi plot distribusi, berikan uraian penjelasan kondisi setiap kolom berdasarkan kedua plot tersebut. Jika numerik dapat dibuat dalam bentuk histogram dan box plot, dan jika kategori dengan histogram. Nah, di sini saya mempunyai dua fungsi. Yang pertama plot histogram. Plot histogram ini merupakan gabungan dari plot histogram dan juga plot bar sebenarnya. Dan plot histogram digunakan untuk numerik. Dapat dilihat di sini plot histogram memiliki fixed size 8,5 dan juga teman-temannya. Terus di sini frekuensi dan juga judulnya. Oke, selanjutnya ada plot bar. Bar ini yaitu diagram batang, dapat terlihat seperti ini kodenya, yang nantinya akan melakukan visualisasi dari data-data yang telah ada. Yang terakhir ada plot box plot untuk data numerik. Oke, pertama-tama kita dapat melihat tabel kolom data numerik itu sebenarnya ada 7, tapi kami tidak memasukkan student ID karena student ID itu merupakan data yang unik dan cuman sebagai identifier. Oke, langsung saja ke kolom H. Jelaskan kondisi kolom H berdasarkan hasil plot distribusi ini. Nah, langsung saja kita memanggil dua kode ini yang akan menampilkan ini. Terlihat bahwa nilai modusnya yang terbanyak itu pada 20 pada rentang 20 sampai 21 tahun. Terlihat bahwa nilai data ini condong ke kanan. Terlihat ya. Data ini condong ke kanan pada bagian ini. Oke, next. Kita lihat pada box plot. Pada box plot terlihat jangkauan kuartil dari data ini adalah 3 tahun, yaitu kuartil 3 dikurang kuartil 1. Selanjutnya itu terus terlihat pula bahwa data ini condong ke kanan karena jarak dari kuartil 1 ini, jarak dari kuartil 1 hingga ke bagian batas bawah yaitu hanya sebanyak 1 tahun, sedangkan batas atas dengan kuartil 3 itu 2 tahun. Jadi ini condong ke kanan. Maka dari itu adalah untuk dari data age. Selanjutnya average daily usage hour. Kita langsung manggil fungsinya. Setelah kita manggil fungsinya, kita dapat menyimpulkan bahwa modusnya terletak pada rentang 4,5 sampai 5 jam. Distribusi data ini terlihat cukup normal meskipun agak sedikit condong ke kanan. Yap, terlihat di sini ini sedikit condong ke kanan, tapi masih terlihat cukup normal. Dengan frekuensi tertinggi berada di pusat pada rentang 4 sampai 5,5 jam, dengan frekuensi semakin turun jika menjauhi pusat. Oke. Batas kuartil 1 berada mendekati nilai 4 jam dan kuartil 3 mendekati nilai 6 jam. Nah, terlihat di sini kuartil 1 mendekati 4 jam dan kuartil 3 mendekati 6 jam. Selanjutnya dengan nilai median mendekati angka 5, terlihat di sini median mendekati angka 5. Jarak antar kuartil berada pada 4 sampai 6 jam, yang berarti data tengah terdistribusi di 4 sampai 6 jam. Cukup mirip dengan histogram. Tadi di histogram kita menyimpulkan bahwa data terpusat di 4 sampai 5,5 jam. Akan tetapi terlihat lebih jelas bahwa data terdistribusi di 4 sampai 6 jam. Distribusinya lebih mendekati positive skew atau condong ke kanan. Ya, terlihat di sini sama seperti sebelumnya, yaitu jarak antara kuartil 3 dengan batas atas dan jarak antara kuartil 1 dan batas bawah. Jarak dari kuartil 1 ke batas bawah lebih kecil sehingga itu condong ke kanan. Oke, selanjutnya sleep hours per night. Terlihat di sini data dari sleep hours per night ini pada histogram nilai modus dari nilai itu terletak pada rentang 7 sampai 8 jam di bagian sini, 7 sampai 8 jam. Selanjutnya, distribusi data ini terlihat cukup normal meskipun agak sedikit condong ke kiri. Oke, itu masih rancu, akan tetapi di sini dapat terlihat juga ini masih condong ke kiri. Terus frekuensi tertinggi berada di pusat di rentang 6 sampai 8 jam. Sedangkan untuk box plot kita dapat mengamatinya
Batas kuartil 1 berada mendekati nilai 6 jam dan kuartil 3 mendekati nilai 7,6 jam. Terlihat di sini 7,6 jam itu diambil dari sini, kuartil 3, dan juga kuartil 1 terlihat di 6 jam. Oke, itu cukup mirip dengan nilai median mendekati angka 7. Nilai median di angka 7 terlihat. Terus jarak antar kuartil berada pada rentang 6 sampai 7,7 jam, yang berarti data tengah terdistribusi di 7,7 jam. Terlihat cukup mirip dengan histogram yang saya sebut tadi 6 sampai 8 jam. Next, mental health score. Mental health score di sini nilai modusnya terlihat di rentang 5 sampai 7 jam. Terdistribusi data ini terlihat condong ke kanan, positif skew, dengan frekuensi tertinggi berada di pusat di rentang 5 sampai 7 dengan frekuensi semakin turun jika menjauhi pusat. Batas kuartil 1 berada mendekati nilai 5, terlihat pada visualisasi box plot, yang berarti data tengah terus terlihat juga kuartil 3 mendekati nilai 7 dengan nilai median mendekati angka 6. Oke, di sini ada typo, mendekati angka 6. Oke, jarak antar kuartil berada pada rentang 5 sampai 7, yang berarti data tengah terdistribusi di 5 sampai 7, mirip dengan histogram. Distribusinya lebih mendekati positive skew, condong ke kanan. Terlihat seperti alasan sebelumnya, yaitu kuartil 1 berjarak lebih dekat menuju batas bawah daripada kuartil 3 kepada batas atas. Selanjutnya itu pada conflict over social media. Conflict over social media terlihat modusnya pada rentang 2 sampai 4 jam. Distribusi datanya telah condong ke kiri, terlihat di sini condong ke kiri. Akan tetapi itu masih sedikit rancu jika kita menggunakan histogram. Maka kita dapat melihat pada bagian box plot juga disimpulkan bahwa distribusinya lebih mendekati ke condong kiri. Dan data tengahnya berada di 2,4 jam, itu mirip dengan histogram, dan juga kuartil 1 berada di nilai 2 dan kuartil 3 berada di nilai 4. Terus selanjutnya ada kolom addicted score. Addicted score di sini terlihat nilai modusnya berada di rentang 6 sampai 8 jam. Distribusi data terlihat condong ke kiri. Terlihat di sini ini sudah sangat terlihat bahwa ini condong ke kiri. Oke. Selanjutnya frekuensi tertinggi berada di rentang 6 sampai 8 jam. Sama seperti di histogram, terlihat bahwa nilai dari rentangnya itu di 5 sampai 8 jam, agak mirip dengan histogram. Terus akan tetapi di box plot kita dapat melihat kuartil 1 berada di mendekati nilai 5 dan kuartil 3 mendekati nilai 8. Distribusinya lebih mendekati negatif skew atau condong ke kiri, mirip seperti di histogram. Oke, selanjutnya di data kategorikal. Data kategorikal itu ada 4: country, most used platform, effect academic performance, dan juga relationship status. Jelaskan kondisi kolom country berdasarkan hasil plot distribusi ini. Nah, terlihat di sini bahwa negara terbanyak itu mahasiswanya berasal dari India, disusul dengan negara USA dan Kanada. Lalu data-datanya terus turun setiap negara selanjutnya. Dapat terlihat di sini terus turun hingga akhirnya menjadi ini tidak terlihat nilainya berapa. Oke. Next, pada most used platform di sini terlihat bahwa nilai maksimumnya itu Instagram yang sebanyak 245 lebih pengguna, disusul dengan TikTok dan Facebook. Lalu nilai semakin merosot untuk platform lainnya. Terlihat di sini semakin menurun dan menjauhi untuk jarak dari platform Facebook dan juga ini WhatsApp. Oke, selanjutnya itu pada bagian effect academic performance. Effect academic performance ini hanya menjawab yes or no. Jadi terlihat di sini bahwa kebanyakan dari mahasiswa menjawab bahwa itu berefek terhadap academic performance mereka, yaitu yes lebih banyak daripada no. Sebanyak 450 lebih mahasiswa mengatakan yes, yang berarti berefek. Di lain sisi, terdapat 250 mahasiswa yang mengatakan no. Jarak dari yes dan no itu yaitu sebanyak 200 lebih mahasiswa. Kolom relationship status. Jelaskan kondisi kolom. Oke, terlihat di sini ada 3 jenis relationship status. Yang pertama itu ada single, yang kedua ada in relationship, dan juga complicated. Terlihat di sini bahwa single itu ada yang mendominasi di sini, 375 tambah lebih berstatus single, dan lalu terdapat 275 mahasiswa berstatus berada dalam hubungan, dan terdapat 25 mahasiswa berada dalam hubungan yang kompleks. Next, kita akan menjawab nomor 4. Oke, di nomor 4 ini kurang lebih sama seperti nomor 3, cuman kita lebih fokus ke hasil visualisasi histogramnya untuk kolom-kolom numerik. Nah, dari visualisasi ini kita akan menentukan apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak normal. Oke, yang pertama yang age tadi. Yang age ini udah
udah kelihatan aja langsung ini seperti condong ke kanan, seperti menurun ke kanan. Eh, yang berarti ini tuh positively skewed karena ekor distribusi yang sedikit lebih panjang ke kanan seperti di sini. Oke. Lanjut aja ke average daily usage hours. Nah, dari sini mungkin agak bingung tapi bisa dilihat ini condong ke kanan ya sama kayak tadi. Ini puncaknya berada di bagian kiri dan juga ekornya lebih panjang ke kanan dan juga menurun seperti pada gambar. Lalu kalau selanjutnya sleep hours per night. Nah, mungkin dari sini mungkin kalian anggap oh ini distribusinya normal nih karena simetris nih antara kedua sisi. Karena saya juga tadinya anggap ini normal tapi ternyata tidak. Jika kita lihat dari kedua sisi kan tampak hampir simetris kan, ini keduanya naik. Lalu ternyata bisa dibilang sebenarnya data ini hampir mendekati normal. Tapi meskipun hampir mendekati, kita tidak bisa menyebutnya itu datanya normal. Namun oleh karena itu histogram ini lebih tampak condong ke kiri. Jadi puncaknya di kanan sini dan tampak seperti menurun ke arah ke kiri sehingga ekornya lebih panjang. Lalu lanjut ke mental health score. Oke, dari sini langsung aja ini kelihatan seperti condong kanan karena dari sini seperti langsung ke puncak, lalu dari ke kanannya seperti menurun dan tampak seperti ekor yang menurun ke kanan. Nah, lalu conflicts over social media, langsung aja ini distribusinya udah pasti tidak normal karena tidak simetris. Lalu juga tampak puncak dari kanan langsung dan juga menurun ke arah kiri yang menandakan ekor menurun ke arah kiri lebih panjang dibanding yang kanan. Oleh karena itu, ini condong ke kiri yaitu negatively skewed. Lanjut aja. Ya, ada addicted score. Oke, di addicted score ini sama kayak tadi, dari kanan langsung puncak dan juga menurun ke arah kiri. Jadi ekor ke arah kirinya itu lebih panjang. Meskipun ini bolong ini tapi gak apa-apa, kita anggap aja ini seperti ekor. Oleh karena itu distribusi data ini tidak normal dan merupakan negatively skewed. Oke. Selanjutnya itu nomor 5. Saya akan menjelaskan 6 langkah testing. Yang pertama tentukan hipotesis 0, ada pilih hipotesis alternatif H1, selanjutnya itu tingkat signifikan, lalu uji statistik yang sesuai dan bentuk, tentukan daerah kritis, hitung nilai uji statistik dari total sampel dan hitung p-value, lalu kita akan mengambil keputusan antara tolak H0 atau tidak tolak H0. Ini adalah soal-soalnya. Kita akan menjelaskan satu persatu, yaitu 5.1 yaitu Bmax masih 0%. Hero masih merakitnya, sebenarnya Hero sudah mengantuk. Outcast, Hero waktunya tidur, mahasiswa sepertimu umumnya tidur 7 jam per hari. Hero tersebut langsung saja ke pertanyaannya, yaitu apakah ini benar-benar berada dengan standar 7 jam direkomendasikan atau hanya kebetulan karena sampling. Bantulah Hero untuk menjawab apakah mahasiswa di populasi ini tidur berbeda signifikan dari 7 jam sebagaimana yang direkomendasikan atau data sampel ini masih dalam range normal. Oke, dari soal ini kita akan menjawab menggunakan tiga fungsi ini yaitu pertama itu distribusi T1 sampel. Ini adalah distribusi untuk menghitung distribusi T yang akan mengembalikan T stat dan P value yang menggunakan TPPF dan juga TCDF. Akan tetapi fungsi ini hanya untuk satu sampel. Oke. Terlihat fungsi ini akan menghitung T stat dan juga P value yang akan mengembalikan T stat dan P value. Lalu ada TPPF. TPPF ini untuk menghitung nilai T kritis dengan alfa nantinya, 1 min alfa lebih tepatnya. Selanjutnya itu ada TCDF. TCDF itu adalah fungsi yang berguna untuk menghitung nilai P jika diketahui nilai T-nya. Oke, langsung saja. Langkah pertama kita untuk menjawab soal ini yaitu menentukan hipotesis 0. Langsung saja kita menghitung mu-nya yaitu sama dengan 7 karena rata-rata sama dengan 7 tadi. Selanjutnya, langkah kedua kita menghitung hipotesis alternatif. Mu tidak sama dengan 7. Lalu, langkah ketiga kita menentukan nilai tingkat signifikan alfa. Yang digunakan adalah alfa sama dengan 0,05. Ini sudah diberikan pada soal di Word
yang telah diberikan. Selanjutnya itu langkah keempat, kita akan menentukan uji statistik yang sesuai dan tentukan daerah kritis. Uji statistik yang sesuai berdasarkan dari data yang telah diberikan, yaitu mu, maka kita akan menggunakan uji statistik T sama dengan X bar min mu 0 per S per variansi per akar jumlahnya, dengan V sama dengan N min 1 dan sigma tidak diketahui. Nah, dengan daerah kritisnya yaitu karena tadi kita sama mu sama dengan tidak sama dengan mu 0, kita mengetahui bahwa daerah kritisnya yaitu T kecil dari min T alfa per 2 atau T besar dari T alfa per 2. Langsung saja kita menggunakan data ini. Sebenarnya ini tidak diperlukan lagi karena belum terhapus, karena kita sudah memasukkan datanya di distribusi T sampel. Lalu kita akan mendapatkan T stat dan P value-nya. Oke, langsung saja. Setelah masuk ke distribusi sampel, dia akan mengembalikan T stat dan P value, dan juga T kritis dihitung menggunakan TPPF seperti yang saya bilang tadi, menggunakan 1 min alfa per 2, V. Oke, langsung terhitung. Di sini terlihat bahwa 1 kurang min T alfa per 2-nya itu yaitu nilainya itu 1,96 dan alfa per 2 T alfa per 2-nya itu yaitu 1,96. Maka daerah kritisnya yaitu T kecil dari min 1,96 atau T besar dari 1,9. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita akan menghitung data sampel dan juga nilai dari P value. Dari menggunakan function distribusi T1 sampel ini, kita mendapatkan T stat dan P value, yaitu nilainya min 2,740606 sekian, dan juga selanjutnya P value-nya didapat dari menggunakan fungsi yang sama, yaitu distribusi T1 sampel, yaitu 0,02593. Terus langkah selanjutnya kita akan mengambil kesimpulan dari data itu. Kita menggunakan if else. Jika berada di dalam daerah kritis, maka kita tolak H0. Jika berada di luar daerah kritis, maka kita tidak tolak H0. Terlihat di sini hasil yang diberikan yaitu kita tolak H0. Maka nilai dari T status, T yang kita cari berada di dalam daerah kritis, sehingga waktu tidur mahasiswa umumnya tidak sama dengan 7 jam. Faktanya seperti itu. Terus selanjutnya itu pada P value terlihat bahwa kita juga tolak H0 karena nilai P value lebih kecil dari tingkat signifikan alfa yang diinginkan. Oke, itu untuk menjawab soal nomor 5.1. Selanjutnya 5.2. 5.2 itu pertanyaannya mengenai proporsi dari kamu perlu membuktikan apakah populasi kamu beda atau sama dengan angka ini. Kita lihat di sini soalnya, yaitu definisikan sebagai yang punya addiction score. Ini mengenai addiction. 7 lebih dari 7 dari 10. Populasi 30% populasi mahasiswa yang masuk kategori high risk. Kamu perlu membuktikan bahwa pertanyaannya yaitu proporsi mahasiswa dengan addiction score tinggi di data hero apakah berbeda signifikan dari 30% proporsi populasi umum. Nah, maka kita akan menggunakan 2 dari 3 function ini. Pertama ada P. P itu adalah function yang digunakan untuk mencari nilai dari proporsi jika kita mengetahui nilai Z. Ini adalah kodenya. Selanjutnya itu pada Z-test. Z-test ini adalah function yang kita gunakan untuk mencari Z dan juga nilai proporsi yang kita cari. Oke, selanjutnya itu langkah pertama seperti tadi, kita mencari H0. Kita ketahui P sama dengan 0,3 dan hipotesis alternatifnya itu P tidak sama dengan tidak sama dengan 0,3. Langkah ketiga yaitu kita tingkat signifikannya alfa sama seperti tadi itu 0,05. Langkah keempat kita menentukan uji statistik. Setelah kita memiliki H0 dan H1, kita dapat menentukan bahwa uji statistik yang kita gunakan adalah Z sama dengan X min NP0, NP0 Q0 sama dengan P topi kurang P0 per akar P0 Q0 per N. Untuk nilai N besar. Nilai N besar ini yaitu lebih besar dari sama dengan 100. Oke, daerah kritis. Daerah kritisnya kita lihat, karena tadi P tidak sama dengan P0, kita ambil Z kecil dari Z min Z alfa per 2 atau Z besar dari Z alfa per 2. Data yang kita gunakan adalah addicted score. Kita definisikan P0 dan juga alfa. Lalu Z kritis kita ambil dari tabel distribusi Z. Sebenarnya kita bisa menggunakan function inverse P. Akan tetapi function ini tidak berjalan dikarenakan kita menggunakan math-rnv yang ternyata tidak ada pada library math.
Selanjutnya itu lihat di sini karena H1P tidak sama dengan 0,3, kita dapat nilai kritisnya yaitu Z kecil dari min 1,96 dan juga Z besar dari 1,9 dengan alfa sama dengan 0,05. Langkah selanjutnya kita akan menentukan nilai dari Z dan juga kita menentukan dari P value. Nah, kita lihat sini nilai Z dengan menggunakan Z test kita akan mendapat nilai Z yaitu min 1,027 dan juga nilai P value yaitu 0,3042. Nah, dengan menggunakan if else tadi, kita dapat menentukan apakah kita tolak H0 atau tidak tolak H0. Nah, ternyata hasilnya yaitu kita tidak tolak H0 yang berarti proporsi mahasiswa dengan addiction tinggi di data hero memiliki proporsi sama dengan 3. Oke, sebelum itu ini kita dapat melihat bahwa Z data ini nantinya akan besar sama dengan 7 nih. Pada bagian ini Z test yang hanya digunakan untuk mencari Z test dari soal ini karena kita akan memisahkan nilai dari addiction score yang besar dari 7. Terlihat di sini sebuah addiction score dikatakan besar jika dia lebih dari 7. Oke. Itu untuk penjelasannya. Oke, selanjutnya itu P value kecil dari P alpha. Harusnya jawabannya itu sama seperti Z-nya tidak tolak, maka kita dapat lihat bahwa ini hasilnya itu tidak tolak H0 karena nilai P value lebih besar dari tingkat signifikan alfa yang diinginkan. Oke, selanjutnya pada soal 5.3. Pada soal ini kita langsung saja ke soalnya yaitu variansi sehat itu ada kecil dari 1,5 literatur literatur, tapi coba buktikan apakah variansi kuat mental mahasiswa lebih besar dari 1,5. Nah, di sini kita membuktikan apakah lebih besar dari 1,5. Terdapat beberapa function yang kita gunakan. Yang pertama adalah gamma p untuk menghitung nilai gamma, selanjutnya nilai chi square CDF untuk menghitung nilai dari proporsi. Selanjutnya itu ada chi square PPF untuk menghitung nilai chi square jika kita menghitung proporsinya. Terus ada critical chi square, ini sama seperti di Z test, yaitu pada bagian if else-nya kita akan menghitung sesuai dengan jenis dari daerah kritikal kita untuk bagian critical chi square. Selanjutnya itu ada chi square. Chi square ini adalah function yang kita gunakan untuk mencari nilai dari chi square dan juga proporsinya. Langkah pertama sama seperti sebelumnya, kita akan mencari H0. Di sini kita ketahui bahwa sigma kuadrat kecil sama dengan 1,5. Lalu langkah kedua kita akan mencari H1 alternatifnya yaitu sigma kuadrat besar dari 1,5 yang akan kita cari. Selanjutnya kita akan menghitung langkah ketiga, tingkat signifikan alfa yang digunakan. Alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya ada menentukan uji strategi. Uji strategi yang kita gunakan adalah chi square. Maka hanya terdapat satu, jika saya tidak salah ingat, chi square sama dengan n-1 variansi sampel kuadrat per sigma kuadrat. Nah, karena kita menggunakan besar dari, maka kita menggunakan uji satu arah kanan, yaitu chi square besar dari chi square alpha. Oke. Kita akan menggunakan mental health score, data mental health score. Lalu V0 variansi awalnya kita ketahui bahwa 1,5 dari soal, lalu kita definisikan alpha. Langsung saja kita masukin nilai-nilai tersebut ke X kritis dengan nilai dari tailnya yaitu uji satu arah kanan. Lalu didapat nantinya di langkah ke-6. Sebelum itu kita akan menentukan uji ini dulu. Didapat bahwa daerah kritisnya yaitu 766,83 dan dengan alfa 0,05. Chi square besar dari 7,66. Selanjutnya langkah kelima, hitung nilai uji statistik dari data sampel dan juga kita akan menghitung nilai P value. Nah, didapat dari function critical chi square bahwa nilai dari chi square adalah 573,12 dan juga nilai dari P value yaitu 0,99989. Sehingga kita langsung mengambil keputusan di langkah ke-7, kita akan mengambil langkah ke-6, kita akan mengambil keputusan bahwa kesimpulan apakah X stat besar dari X kritis, maka kita dapat tidak tolak H0. Berarti nilai dari X stat chi square stat kecil dari chi square dari alpha. Yang berarti variansi kuat mental mahasiswa sama dengan 1,5.
Maka dapat disimpulkan bahwa dari soal variansi Quartz Marshall tidak lebih besar daripada 1,5, akan tetapi sama dengan 1,5. Selanjutnya itu dengan menggunakan p-value hasilnya juga sama, tidak tolak H0 karena p-value lebih besar dari tingkat signifikan alfa yang diinginkan. Selanjutnya pada soal 5.4, Hiro sekarang sedang coding, langsung saja ke soalnya. Coba cari aproximasi perempuan, perbedaan proporsi dengan dua gender umumnya laki-laki dan perempuan di mana adalah 50%. Apakah signifikan secara statistik atau hanyalah noise? Karena Hiro sedang keenakan hackernya buat istirahat, dia minta bantuan dengan menjelaskan ini. Fungsi yang kita gunakan atau z-test 2. Z-test 2 ini untuk menghitung z-test tetapi dengan dua sampel. Bukan dua sampel, salah. Khusus untuk yang female. Kalau nggak salah kita z-testnya khusus untuk menghitung data sebelumnya. Nah, di sini kita dapat nanti seperti sebelumnya kita melakukan langkah pertama yaitu hipotesis H0. H0-nya itu P sama dengan 0,5. Terus kita langkah keduanya menentukan H1 yaitu P tidak sama dengan 0,5. Selanjutnya langkah ketiga itu tingkat signifikan alfa sama sebelumnya yaitu 0,05. Langkah keempat kita akan menentukan uji statistiknya. Uji statistik yang kita gunakan sama seperti ini, yaitu Z sama dengan X min NP0, NP0 Q sama dengan P topi kurang P0 per akar P0 Q0 akar per N untuk nilai N besar. Dengan daerah kritis yaitu uji dua arah dengan Z kecil dari min Z alfa per 2 atau Z besar dari Z alfa per 2. Dengan kita menggunakan data gender. Nah, setelah itu kita akan menentukan Z kritisnya yaitu 1,96, kita dapat dari distributed table, kita dapat dari maka daerahnya yaitu Z kecil dari min Z kritis atau Z besar dari Z kritis. Z kecil dari min 1,96 atau Z besar dari 1,96. Langkah kelima kita akan menentukan nilai dari Z stat dan juga p value. Z stat nanti kita menggunakan function yaitu Z test 2. Z test 2 nantinya akan menghitung nilai P di dalam sini, P0-nya dengan menggunakan nilai P0 sudah didapat ya. Nilai P0 didapat 0,5 dari soal. Lalu nanti akan didapat nilai Z dan juga P. Nilai Z didapat yaitu 0,0376621 dan seterusnya. Lalu ada nilai P value yaitu 0,969957. Langkah ketujuh kita tidak tolak H0 karena kita menggunakan if else lagi seperti biasa. Oh, ini belum diubah ya. Ini harusnya menggunakan Z stat kecil dari Z kritis min Z kritis or Z stat besar dari Z kritis, lalu kita run. Harusnya hasilnya sama yaitu tidak tolak H0 yang berarti proporsi dua gender secara signifikan statistik tidak berbeda, hanya noise saja. Dan selanjutnya kita menggunakan p value didapat juga tidak valid, tidak tolak H0. Maka karena nilai p value lebih besar dari tingkat signifikan alfa yang diinginkan. Itu adalah jawaban dari soal nomor 5 untuk nomor 51, 52, 53 dan 54. Selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 6. Oke, langsung aja kita loncat ke nomor 6. Nomor 6.1 kita ditanya untuk mencari apakah rata-rata kecanduan pengguna Instagram berbeda signifikan dengan pengguna TikTok. Ada fungsi yang saya buat yaitu distribusi T untuk dua sampel. Dua sampel nanti rumusnya ini bisa dilihat di bawah ini. Pada dasarnya itu translasi ke rumus ini. T sama dengan X bar 1 min X bar 2 per akar dari variansi sampel 1 di kuadrat variansi sampel 1 dibagi dengan jumlah sampel 1 ditambah dengan variansi sampel 2 dibagi dengan jumlah sampel 2. Lalu derajat kebebasannya dihitung dengan V sama dengan ini. Oke, langsung aja kita membahas. Untuk mendapatkan data insta langsung aja kita menggunakan sintaks ini data di mana kita mencari most used platformnya Instagram, lalu kita mengambil hanya untuk bagian addicted score-nya sama dengan TikTok. Kita mencari most used platformnya TikTok dengan kita ambil addicted score-nya aja. Lalu ini untuk mencari jumlah sampel saja. Langkah pertama H0-nya itu rata-rata Instagram sama dengan rata-rata TikTok.
di mana ini tuh Instagram dan ini TikTok. Langkah keduanya H1-nya rata-ratanya itu keduanya tidak sama. Langkah ketiganya tingkat signifikan yang digunakan alfanya sama dengan 0,05 sesuai dengan spesifikasi. Langkah keempatnya itu menentukan uji statistik yang digunakan dan daerah kritis yang sesuai. Oke, untuk daerah kritis karena tidak sama dengan, berarti itu menunjukkan two-tailed test. Two-tailed test yang berarti ini daerah kritisnya itu T kurang dari min T alpha per 2 atau T lebih besar dari T alpha per 2. Oke, karena bisa langsung aja. Di langkah keempat ini berarti, karena ini pada dasarnya sama angkanya, kalau misalnya absolut, maka kita ambil aja kalau misalnya absolut dari T ini lebih besar dari T min 1 min alpha per 2, sama aja nanti kita bakal dapat daerah kritisnya lebih besar dari 1,96 dengan V-nya ini 397. Oke. Nah, di langkah kelima kita menggunakan rumus tadi distribusi T dengan masukkan Insta dan TikTok dengan two-tail ini. Nanti kita akan return uji statistik T-nya, rumusnya dapat berapa, derajat kebebasannya berapa, dan juga p-value-nya. P-value ini didapat dengan 1 dikurang TCDF. TCDF itu kan karena menghitung probabilitas dari suatu T statistik ke arah kiri, kumulatif. Nah, kalau untuk p-value yang kita butuhkan itu di arah kanannya. Kalau untuk right. Kalau misalnya tail-nya itu left, langsung aja ke TCDF. Kalau misalnya p-value untuk tail, tinggal di 2 kalinya di 1 dikurang TCDF. Oke. Didapatkan langsung nilai T-nya itu bernilai min 6,804 dengan p-value-nya itu sangat kecil 0,000, yang berarti kalau kita masukkan ke if ini untuk pengambilan keputusan, berarti absolut dari ini itu lebih besar atau tidak, karena absolutnya itu 6,8 lebih besar dari 1,96 jauh, maka berada di daerah kritis, yang berarti kita menolak H0, yang kesimpulannya itu rata-rata kecanduan pengguna Instagram berbeda signifikan dengan pengguna TikTok, yaitu H1-nya. Lanjut ke 6.2. Apakah ada perbedaan signifikan kesejahteraan mental antara mahasiswa perempuan dengan laki-laki? Sama dengan sebelumnya, laki dengan kita mengkompres datanya, yaitu kita mengambil male, lalu kita ambil hanya mental health score, perempuan sama dengan data gender yang diambil female untuk mendapatkan mental health score. Lalu ini mencari sampel, jumlah sampelnya segini, tingkat signifikan ini. Oke, langkah pertamanya H0-nya sama kayak tadi, rata-rata laki-laki, di mana L sama dengan laki-laki, P-nya sama dengan perempuan. Rata-ratanya itu sama dengan, kalau H1-nya itu tidak sama dengan. Lalu langkah ketiganya signifikansinya 0,05. Langkah keempatnya itu menentukan uji statistik yang digunakan dan daerah kritis yang sesuai. Sama kayak tadi, uji statistik kayak itu T-nya sama dengan kayak rumus tadi, hanya ini laki-laki dan perempuan, sama dengan derajat kebebasannya juga. Daerah kritis yang digunakan juga sama dengan sebelumnya, yaitu two-tailed test, T kurang dari min T alpha per 2 dan T lebih besar dari T alpha per 2. Lalu kita menggunakan fungsi yang tadi distribusi T, langsung kita akan mendapatkan T-stat, V, dan juga p-value. Dengan langsung aja kita lihat, tentu aja sama kayak tadi, daerah kritisnya itu lebih besar dari 1,96 dengan V-nya 0,0193. Lalu langkah kelimanya kita mencari nilai T-nya, lalu kita dapat nih dari fungsinya itu 1,235 dengan p-value-nya itu 0,23. Nah, ketika kita masukkan fungsi, karena absolut dari 1,235 ini tidak lebih besar dari 1,96, maka masuk ke else, yang berarti kita berada di luar daerah kritis. Lalu kalau p-value-nya pasti berkoresponden dengan nilai T, karena ini lebih kecil, berarti p-value-nya bakal lebih besar dari alpha 0,05, yang berarti p-value-nya kan ini 0,23. Oleh karena itu, kita kesimpulannya itu gagal untuk menolak hal 0, yang berarti tidak terdapat perbedaan signifikan kesejahteraan mental antara mahasiswa perempuan dengan laki-laki. Lanjut ke 6.3. Apakah rata-rata jam tidur mahasiswa yang merasa media sosial itu mempengaruhi akademik mereka?
berbeda signifikan dengan yang merasa tidak mempengaruhi. Sama kayak tadi kita mengambil efek academic performance yang yes, lalu kita ambil sleep hours per night aja, lalu untuk no-nya kita ambil yang no, lalu untuk ambil sleep hours per night aja. Sama kayak tadi jumlah sampel untuk yes sama dengan yes, no-nya untuk yang tidak setuju. Oke, lanjut aja ke langkah pertama ya, sama seperti tadi, rata-rata yang setuju itu sama dengan rata-rata yang tidak setuju. Langkah keduanya itu rata-rata yang setuju itu tidak berbeda dengan rata-rata yang tidak setuju. Lalu tingkat signifikan digunakan sama kayak tadi 0,05. Langkah keempatnya sama kayak tadi juga, T-nya sama dengan kayak rumus tadi, tapi cuma beda variabel ini yes dan juga ini no. Lalu daerah kritisnya sama kayak tadi juga untuk two-tailed test, karena tidak sama dengan, langsung aja kita pakai distribusi T-nya kan ini, langsung kita dapat ini T kritisnya kita dapat, maka daerah kritisnya itu lebih besar dari 1,96 seperti tadi absolutnya. Lalu kalau langkah kelimanya langsung aja dengan fungsi distribusi T tadi kita didapatkan min 23,337. Lalu p-value-nya 0,00 mendekati 0. Oleh karena itu karena nilai absolutnya itu udah pasti lebih besar dari 1,96, maka nilai ujinya berada pada daerah kritis. Lalu karena nilai p-value-nya sangat mendekati 0, udah pasti berkoresponden. Oleh karena itu kita menolak H0, yang berarti rata-rata jam tidur mahasiswa yang merasa media sosial itu mempengaruhi akademik mereka berbeda signifikan dengan merasa yang tidak mempengaruhi. Jadi make sense ya. Lalu 6.4 kita mendapatkan 3 kelompok, yang berarti kita ada 3 kelompok sampel lah. Kita harus mencari tahu apakah ada perbedaan signifikan addicted score di antara ketiga kelompok relationship status, yaitu single, in relationship, atau complicated. Nah, karena ini memiliki lebih dari 2 kelompok, jadi kita tidak bisa lagi pakai distribusi T kayak tadi. Kita harus menggunakan uji ANOVA, analysis of variance, yang one way. Ini saya menggunakan single variabelnya in relationship dan juga complicated dengan menggunakan cara tadi untuk mengambil status relationship mereka dan juga ambil addicted score-nya aja. Nah, karena berbeda tadi, saya ini langsung aja ubah ke list sebuah array. Lalu ada beberapa fungsi yang digunakan. Kita menggunakan fungsi f. Nah, ada beta function, lalu ini kita menggunakan log gamma karena kita menghindari overflow. Karena kalau misalnya pakai gamma aja nanti bakal overflow. Jadi kita langsung aja pakai L gamma. Kalau FPDF ini dan juga FCDF sebenarnya kayak tadi aja. FCDF itu bakal menghitung dapat kita mencari p-value-nya nantinya. Tapi sebenarnya kita karena kurang ini, saya buat lagi cara menghitung p-value dengan rumus dengan fungsi hitung p ini akan mencari p-value-nya. Harus diketahui kalau PDF ini merupakan turunan dari FCDF. Kalau misalnya berarti kalau FCDF itu integral dari PDF. Jadi ini mengapa ada integral gitu. Lalu F kritis ini untuk menghitung F kritis. Lalu langsung aja. H0-nya itu semua rata-ratanya itu sama. Kalau langkah keduanya, ini single itu single, in itu artinya in relationship, dan complicated sama dengan namanya. Langkah keduanya ada setidaknya 2 rata-rata ini berbeda. Lalu langkah ketiganya sama kayak tadi, alfanya 0,05. Lalu langkah keempatnya menentukan uji statistik dan daerah kritisnya. Nah, ada beberapa rumus yang kita kayak baru untuk sekarang. Yang pertama ada sum of squares, yaitu mencari tersebarnya data-data dengan rata-rata overall. Lalu between group sum of squares, jadi mencari penyebaran data antara rata-rata ketiga grup tersebut. Jadi rata-rata kelompok ini dihitung penyebaran datanya.
Lalu within group ini kita akan menghitung perbedaan data dari rata-rata dari kelompok sendirinya. Jadi data itu penyebaran datanya dengan data tersebut. Lalu ada istilah mean squared between yang didapat dengan SSB ini yang tadi, between group sama squares, dibagi dengan K-1. K ini artinya jumlah kelompok. Jadi K-1-nya itu 2. Lalu mean square within sama kayak tadi, yaitu within group sama squares per n min k. N min k ini kalau didapati n itu jumlah datanya dikurang dengan jumlah grupnya. Kurang lebih sekitar 720-an, sekitar segitu. Lalu statistik uji F-nya didapat dengan menggunakan mean squared between dibagi dengan mean squared within. Lalu p-value-nya sama kayak tadi, tinggal 1 dikurang FCDF untuk mengambil bagian kanan. Oh iya, untuk ANOVA juga p-value-nya udah pasti ke arah kanan, udah pasti tail-nya itu ke right. Oleh karena itu pasti tail-nya ke right supaya tidak ditulisin. Lalu lanjut aja ke ini. Daerah kritisnya itu tolak H0 jika F-nya itu lebih besar dari F alpha K-1, N min K. Lalu karena kita langsung aja F kritisnya udah kita hitung langsung aja. F kritisnya itu F lebih besar dari 3,01. Berarti ini daerah kritisnya. Langkah kelimanya kita menggunakan rumus-rumus yang telah saya buat, yaitu yang didefinisikan sini. Didapatkan F statnya itu, F stat ini MSB per MSW ini 2,83, dan juga p-value-nya tinggal 1 dikurang FCDF. FCDF-nya ini didapatkan p-value-nya 0,06. Nah, dikarenakan F stat ini kurang dari daerah kritis, berarti kan ini di luar daerah kritis. Karena di luar daerah kritis pasti berkoresponden dengan p-value. P-value-nya juga pasti lebih besar dari 0,05 alpha, yang berarti gagal untuk menolak hal 0. Berarti tidak ada perbedaan signifikan antara ketiga kelompok relationship, single in relationship dan complicated. Ini sebagai buat di bagian aja. Jadi itu saja penjelasan dari kami mengenai tugas besar PropStat ini. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.